Namun, pada saat ini, Qin Yichen tidak berniat untuk berkomunikasi lagi dengan Demon Sovereign. Di mana peluang untuk memecahkan permainan? Pemandangan itu dengan cepat menyapu, dan tidak ada reservasi dalam kesadaran, dan menyebar ke segala arah, menuju kedalaman tanah, dan bahkan lebih dalam. Pada saat dia ditembak jatuh, Qin Yichen merasakan keberadaan Kaisar Malam, tetapi dia tidak menyerang. Alih-alih memanfaatkan momen ketika dia kehilangan kendali, dia tidak memberikan pukulan berat. Sebaliknya, dia menekan dirinya sendiri di sini dengan telapak tangan, lalu dia berkata kata-kata persuasi itu. Penekanan khusus diberikan pada tempat ini, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri di sini. Alasan utamanya adalah sekarang Qin Yichen tidak punya pilihan, tinggal di sini hanya menunggu kematian, dan dia harus menemukan cara untuk pergi. Saya khawatir telah terjadi perubahan pada interior Yang Mulia. Dan semua ini belum lagi permainan antara Yang Mulia dan lawan mereka. Qin Yichen membuat dewa yang tidak penting dalam game ini. Dengan penyelidikan Qin Yichen, keputusasaan di hatinya menjadi semakin berat. Ribuan mil di bawah tanah, dalam radius hampir 10.000 mil. Setelah Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk menjelajah, masih belum ada hasil. Sampai saat ini, Qin Yichen menghela nafas panjang dan menatap Kaisar Iblis, Kaisar Yan, dan Kaisar Malam di langit. Kaisar Malam masih memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Kaisar Iblis masih bersembunyi di tudung besar, tidak dapat melihat wajah aslinya. Kaisar Yan meraba-raba dagunya, seolah sedang menunggu sesuatu. Reaksi ketiga orang ini memberi Qin Yichen rasa robek yang tidak bisa dijelaskan. Tampaknya ketiganya memiliki tujuan yang berbeda. Kecuali bahwa Kaisar Iblis kemungkinan besar ingin bunuh diri, tujuan dari dua lainnya tidak sederhana. Kegagalan Kaisar Salju untuk meminta bantuan kali ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Sayang sekali Qin Yichen tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Apa yang ditunggu ketiga orang ini jelas tidak biasa. Tiba-tiba mundur beberapa langkah, Qin Yichen tiba-tiba mencibir. Meninggalkanku di sini adalah membiarkanmu mencapai tujuanmu. Benar, tapi aku mengirimimu 4 kata, angan-angan. Pada saat berikutnya, Qin Yichen tidak ragu sama sekali, dan tanpa energi cadangan, dia melarikan diri ke belakang sejauh ratusan mil dalam sekejap. Jarang, Kaisar Iblis tidak membiarkan keduanya mengejarnya, dan matanya menyapu tanah. Kalian berdua yakin benda itu ada di bawah sini? Kami bertiga, ditambah Tuan Cahayanya, belum menemukan jejak. Mungkinkah informasinya salah? Kaisar Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Lord Demon Emperor, ini tidak mungkin. Semuanya bisa dipalsukan, tapi berita ini tidak mungkin. Itu terkubur di sini, menunggu Kaisar Iblis membuka cadarnya. Kaisar Malam di samping juga khusyuk. Aku yakin ini tempat ini. Tapi mulut Kaisar Ming terlalu keras, dan dia tidak mengorek apapun sampai dia mati. Situasi seperti itu telah membuat ketiga orang yang hadir merasa sedikit tertekan. Melihat Qin Yichen yang melarikan diri dari kejauhan, Yan Huang tiba-tiba menyarankan. Saya pikir sesuatu dari level itu harus memerlukan kondisi pembukaan khusus. Jika bakat dan kekuatan seseorang bukanlah kuncinya, maka saya pikir itu harus menjadi rasa identitas. Mungkin, tangkap anak itu. Lalu biarkan dia membuat retorika tentang berjuang untuk negeri dongeng. Mungkin masih ada kesempatan. Kata-kata Kaisar Yan disetujui oleh Kaisar Iblis. Kaisar Iblis segera berangkat dan melintasi jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, tetapi alisnya berkerut. Mengapa tidak ada jejak? Kaisar Iblis melihat sekeliling. Menurut pemahamannya tentang Qin Yichen, orang ini selalu bertindak hati-hati, dan tidak mungkin membuat terlalu banyak keputusan berisiko. Mungkinkah ada cara persiapan lain yang tidak kita ketahui? Kaisar Iblis mengerutkan kening. Memikirkan semua orang yang dia kenal, mencari di mana mereka mungkin bersinggungan dengan Qin Yichen. Mencari semua orang yang mungkin bisa membantu Qin Yichen. Sayangnya, setelah memikirkannya, dia tidak mendapatkan jawaban. Semua iblis mematuhi perintah dan segera menggeledah wilayah bintang Wotu. Bahkan jika mereka menggali 3 kaki ke dalam tanah, mereka harus menemukan orang. Yan Huang, Ye Huang, identitas kalian berdua telah terungkap, dan kalian adalah di bawah kursiku. Kalian berdua akan menggunakan orang kepercayaanmu untuk menyelidiki situasi di atas negeri dongeng. Aku masih tidak percaya. Pemalsuan ini bisa lebih kuat dariku. Kaisar Iblis meninggalkan perintahnya, dan Kaisar Yan serta Kaisar Malam berulang kali berjanji. Seluruh Wotu Xingyu terdiam lagi. Setelah Qin Yichen berlari dengan putus asa dan meninggalkan pandangan orang-orang ini, seseorang tiba-tiba muncul dan membawa Qin Yichen ke tanah, bersembunyi di sepetak darah. Dewa Darah. Metode unik ini langsung mengingatkan Qin Yichen pada seseorang. Dewa Setan Darah. Awalnya, dia memiliki kesepakatan dengan Ares, Dewa Perang, dan dia juga memiliki beberapa aturan tidak tertulis dengan dirinya sendiri. Kedua belah pihak milik model saling menggunakan. Goreven membuat gerakan mencemooh dan menunggu sampai 3 orang di atas langit terbang lewat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Pekerjaan ini benar-benar tidak dilakukan oleh manusia.
Jika bukan karena orang dewasa yang memberikannya cukup, aku akan terlalu malas untuk terlibat. Kenapa kamu telah mencapai tingkat dewa? Hei, ada yang salah dengan tubuhmu. Di mana tubuhmu? Hancur. Qin Yichan menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak masalah. Beritahu aku apa yang terjadi dan mengapa Huotu Xingyu mengalami perubahan seperti itu. Dari mana Kaisar Iblis ini berasal? Go Reven berpikir sejenak, duduk di tanah, memegang dagunya, dan menatap Qin Yichan. Kamu berada di alam abadi dan tidak tahu apa-apa tentang alam abadi. Biarkan aku memberitahumu ini. Kamu juga harus tahu sedikit tentang rahasia alam abadi. Setiap alam bintang memiliki fungsi uniknya sendiri. Mereka akan menjadi diproyeksikan di alam abadi sekarang negeri Dongeng kota terapung membutuhkan awan dan tanah. Yang sebenarnya setelah kehilangan puluhan bidang bintang utama. Apa yang kamu katakan? Kaisar Ming, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Dia sudah mati. Karena dia mengucapkan sepatah kata pun. Di antara Huotu Xingyu, ada harta karun yang telah menjadi salah satu dari 12 dewa utama. Kaisar Iblis mungkin disebabkan oleh kejadian ini. Tujuan Kaisar Yan dan Kaisar Malam tidak jelas untuk saat ini. Qin Yichan hanya merasa pusing ketika dia menyebutkan ini. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak siap. Apakah itu cara mengatasi atau pemahamannya tentang lawan? Ini adalah pertama kalinya Qin Yichan membuat kesalahan besar dalam penilaian. Apa asal-usul Demon Emperor ini? Go Reven memandang Qin Yichan, dan matanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Perilaku abnormal seperti itu membuat Qin Yichan bergidik. Melihat reaksi Qin Yichan, Go Reven malah tertawa. Kamu gugup. Masalah ini tidak serumit yang kamu pikirkan. Ini takdir. Ini keberuntungan. Sekarang kamu harus memikirkannya baik-baik. Bagaimana kamu bisa keluar dari sini? Atau, dengan kata lain, mengambil kembali barang-barang itu sesuai dengan arti orang dewasa. Makhluk agung berbeda dari Mahkamah Agung. Dan manfaatnya tidak akan pernah kurang dari setengah dari Anda.